Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin, tanggal 16 Mei tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kalau kita lihat, dan ini sudah dibahas dari kemarin, bulan sekarang ada di 25 derajat 18 menit ketika bulan purnama, ya 25 derajat 18 menit, dengan Saturnus ada di 24 derajat 56 menit. Artinya kalau dibulatkan ada di 25 derajat, dan kita lihat 25 derajat Scorpio itu apa adalah an arrangement between husband and wife escalates dangerously until both begin to realize that they had better back off. Jadi ini adalah ketika pasangan, di sini disebut, ini kan kiasan ya. Kiasan ada dua pihak yang saling terkait dan tiba-tiba memuncak gitu ya, memuncak emosinya, dan itu bisa meledak menjadi pertengkaran yang sukar untuk diperbaiki nantinya. Makanya sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, masing-masing menyadari bahwa lebih baik jangan engage gitu ya, jangan mulai bertengkar pada saat ini, mundur dulu, atur emosi dan atur mungkin harapan kita juga. Jadi sebenarnya apa sih yang diinginkan dari hubungan ini? Nah, kalau dijelaskan lebih lanjut pada titik di 25 derajat Scorpio ini, learning to communicate in direct and honest way without being hurtful. Jadi kita itu bisa kok tetap jujur, kita ngomong apa adanya, tetapi kita juga bisa ngatur, kita orang dewasa ya. Kita bisa mengatur supaya apa yang kita sampaikan itu adalah kebenaran dari mata kita tanpa berusaha untuk menyakiti siapapun. Willingness to let go of faulty perception. Jadi kita berniat untuk mengerti cara pandang masing-masing pihak dan persepsi apa yang ditangkap oleh pihak yang satunya, sementara maksud dari kita tidak seperti itu. Pushing an argument too far versus learning to hold one's tongue. Jadi ya ini tadi, kita belajar untuk kapan kita berargumentasi dengan ngototnya dan kapan kita belajar untuk tidak mengatakan sesuatu. Skirmishes in the war between the sexes versus empathetic respect for one's mate values and beliefs. Examining people carefully in one search for compatible mate, trying to figure someone out by pushing their buttons, abusive, don't respect people boundaries, think people will change if they have their faults pointed out to them, conflict between male and female values. Jadi kalau dibaca seterusnya ini ada pertengkaran yang tidak mungkin ketemu, karena battle between sexes, pertengkaran antara perempuan laki-laki itu jelas nggak ada salah satu pihak pun yang ingin dikalahkan. Kalau ada salah satu pihak yang dikalahkan, berarti itu nggak seimbang. Ada satu pihak yang menggunakan dogma memaksakan yang satu untuk kalah. Jadi di Scorpio 25 derajat ini adalah kita belajar untuk tidak memaksakan diri ke orang lain supaya dia berubah sesuai dengan kita, karena masing-masing adalah dua individu yang berbeda. Tetapi kalau bisa harmonis, itu adalah hal yang positif. Dan kalau kita lihat di sini penggambarannya adalah Saturnus juga terlibat ya, jadi dia diaktifasi pada derajat ini juga, maka kemungkinan dogma itu tetap akan ada, dan itu bisa digunakan pihak manapun, sehingga semakin rumit, semakin memanas dan semakin tajam pembicaraan. So be very careful. Dan untungnya di sini pada garis yang sama antara bulan, matahari yang gerhana, di sini kan ada yang hijau dan sangat kental, itu adalah Mars dan Neptunus. Ketika
kita bicara membawa argumen kita tidak hanya kita letakkan pada diri sendiri. Tapi kalau menurut saya dengan adanya Mars ini sendiri sebenarnya sangat berisiko kalau kita mau memaksakan kehendak. So, kayaknya be very careful ya, apapun hari ini itu sebisa mungkin untuk menghindarkan diri dari argumen yang bisa membuat semuanya berantakan tanpa hasil apapun. Nah, sekarang kita lihat 3 hal di sini adalah bulan purnama. Let's see, ini full moon. Surrender to the divine. Jadi conclusion or turning point, there may be some kind of change. Jadi kita dalam posisi yang tidak lagi bisa memaksakan kehendak. Surrender to the divine. Itu adalah semua bulan purnama. It is what it is gitu ya, kayak diambil alih semuanya oleh semesta. Yang kedua gerhananya ya, full moon eclipse ini conclusion are within reach ya. Jadi memang kalau kita paksakan berantakan, jadi lebih baik dilepas. Kemudian bulan purnama di Scorpio nih, it's time to release negativity. If you've been feeling paranoid and acting weird, take this card as a very direct message from the cosmos to stop it. Worrying yourself is pointless. It's time to release any negativity you have around the situation you're asking about. If someone has been unkind to you, perhaps it's time for you to release them. Jadinya balik semuanya, let go. Kalau memang kita dalam kondisi yang sangat tertekan dan semua rasanya sangat tegang gitu ya, let go, serahkan semua kepada pencipta kita dan kita melepaskan diri dari negativity. Kayaknya itu yang utama. Nanti kita kembali lagi. Kita sekarang masuk ke Rumi dulu untuk kartu hari ini diacak dan kita ambil yang di tengah. Blessing of Zahra. Kalau warnanya hijau biru ini kayak baru, sesuatu yang masih akan tumbuh anyway. Let go of thought, don't take it into your heart. You are naked and thought is like ice. Iya, jadi di sini kalau kita masih fokus dengan argumen, kita masih ngotot pengen berantem, pengen apa ya, ngomong. Ini mereka harus dikasih tahu bahwa mereka harus begini. Kita harus bisa jelaskan apa maksud kita. Kalau kita masih ngotot, kayaknya kita nggak akan sampai ke sana. You use thought to seek release from suffering. Jadi kita pikir kalau kita bisa membuat mereka mengerti apa yang menjadi pikiran kita tuh semua akan lebih jelas. Padahal kita justru sedang menyiramkan bensin supaya kita mendengarkan hal dari pihak mereka yang kita juga nggak mampu terima gitu. Jadi makanya back off dulu aja. No. Jadi jelas dari tadi diminta untuk back off. Jadi kita sekarang ke sini, Lenormand 3 kartu. Iya, fokus pada hubungan ini. Kalau ini jelaskan ini dua pihak dan yang dijunjung adalah cinta. Apapun ini nggak harus percintaan ya. Tapi yang mengkoneksikan adalah kebersamaan, cinta antar manusia. Cinta yang lebih besar lagi, dan kita pahami di sebelah kiri itu gambar crossnya menunjukkan bahwa memang hubungan ini bermasalah. Tetapi kita dalam kondisi penuh kesadaran seperti orang dewasa tengah menelaah apa yang tengah terjadi dalam hubungan ini, bukan dalam kondisi marah atau emosional. 3 kartu dari sini. Pertama adalah The Dream Walker. Dreams, the collective good, illusions. Jadi ini memang adalah pengharapan dari kolektif, dari lebih dari satu orang. The Sacred Union, ini current situationnya partnership and romance ya. Kita lihat memang ini hubungan antara dua orang, jadi jelas sekali. Kemudian near future ini adalah discernment, clear vision, details. Jadi kalau menurut saya ini
ini memang hubungan yang udah adanya begini gitu ya. Ini bermasalah tapi adanya begini. Kedepannya adalah kita harus berhati-hati, sangat memperhatikan setiap langkahnya karena semuanya akan punya pengaruh dalam jangka panjang. Kalau dari deck yang lain, life purpose, itu kartu masa lalunya, dan ini menurut saya juga hubungan ini tuh sudah punya maksud, time to go, sekarang waktunya berubah untuk mengambil kesempatan memaafkan. Kemudian kita lihat dari tarotnya. Kalau dari tarotnya, iya semuanya sebenarnya udah berakhir. Ini kan jelas ini Ten of Sword ini kan kayaknya semua argumen, semua kata-kata yang menyakitkan sebenarnya kan udah dilemparkan. Masih mau ditambah lagi kah gitu ya? Karena tantangannya sebenarnya semua juga udah ketahuan, semuanya juga termasuk trik-trik buruknya tentang argumen itu juga udah diketahui. Nah, ini adalah advice-nya, diam dulu, jangan berusaha untuk memuaskan diri sendiri dengan mengatakan sesuatu. Walaupun kepengen bicara, nih kan hasilnya adalah tidak bicara, jangan diomongin aja hari ini, jangan diomongin, jangan memuaskan diri untuk ngomongin hal yang hanya membuat hati kita panas hari ini. Very clear dari 25 derajat Scorpio, dari semua tadi bahwa ini adalah hubungan yang sedang bermasalah dan kita perlu menyikapi dengan dewasa, dan caranya adalah tidak bicara sekarang. How often do you seek advice or guidance from others when you know perfectly well the best path for you to follow? Jadi sebenarnya jawabannya udah ada kita, apa sih sebenarnya harus dilakukan? Cuman kenapa harus kita tabrakin dulu sih? Kita konfrontasi dengan pihak yang satunya. Jelas hari ini adalah bicara tentang pihak yang satunya. Dan kita mencari advice dari mungkin pengacara, dari orang yang biasa memberi kita advice atau penjelasan atau diskusi, mungkin termasuk saya. Kenapa gitu harus dengerin saya? Kenapa harus dengerin orang lain? Sementara sebenarnya di dalam hati kita sudah tahu jawabannya, kita udah memilih. Jadi kita tidak perlu pembenaran dari siapapun, termasuk saya. It doesn't matter apa yang sudah ingin dipilih oleh hati, pilihlah. Tapi pada hari ini, please, jangan katakan, diam dulu aja kalau memang situasinya memanas. Begitu advice-nya atau begitu pesan yang saya terima. Oke, Benita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.